Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 pada bagian pertama. Oke, dari soal diperoleh tegangan TAB sebesar 80 pounds. Kemudian di sini saya akan menggambar free body diagramnya. Oke, kemudian ditinjau dari sigma f x sama dengan 0, diperoleh W sin theta min 80 sin 20 derajat sama dengan 0. Kemudian W sin theta sama dengan 80 sin 20 derajat kemudian diperoleh W sama dengan 80 sin 20 derajat per sin theta. Nah, ini semua telah kita peroleh bahwa ini adalah persamaan 1. Baik, untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan step pertama dari soal nomor 1. Kita akan lanjutkan dengan meninjau FY-nya. Di sini sigma FY sama dengan 0. Kita peroleh 80 cos 20 derajat min W cos theta. Ini sama dengan 0. Kalau kita tulis ulang, di sini 80 cos 20 derajat. Kita pindah ruas bagian sininya jadi W plus W cos theta. Kita peroleh 80 cos 20 derajat. Di sini sama dengan W-nya kita keluarkan jadi 1 plus cos theta sama dengan 0. Di sini kita dapat peroleh hasil dari W-nya yaitu 80 cos 20 derajat per 1 plus cos theta. Di sini kita peroleh ini adalah persamaan 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan step terakhir dari pengerjaan nomor 1. Kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan kedua. Dari kedua persamaan tersebut, kita akan memperoleh nilai W. Berikut adalah caranya. Ini adalah persamaan 1 dan persamaan kedua. Sekarang kita akan mencoret 80-nya karena sama-sama ada di ruas kiri dan ruas kanan. Lalu kita akan mengkalikan silang.
kita peroleh sin theta kurang 20 sama dengan sin 20. Theta kurang 20 sama dengan 20. Maka tetanya adalah 40. Sekarang kita ambil persamaan 1. W sama dengan 80 sin 20 per sin 40 sama dengan hasil akhirnya adalah 42,6. Nah, hasil akhir yang kita peroleh adalah 42,6 dan tegangan tali AB adalah maksimal 80, yang artinya jawaban ini adalah memenuhi. Sudah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan nomor 2 dengan soal sistem pegas di bawah ini. Sebetulnya di samping ini memiliki konstanta K sama dengan 500 Newton per meter. Selain itu, panjang pegas dalam kondisi normal ini adalah 3 meter masing-masing. Sini 6 meter karena ada 2. Tentukan besar pembinaan D apabila sistem tersebut diberikan gaya sebesar 175 Newton pada sini. Berikut adalah free body diagramnya, di mana gaya yang dipakai ke sebelah kiri ini dan gaya pegasnya ke arah sini dan sini. Baik, langsung saja ke pengerjaannya. Bisa dilihat di sini K untuk BA dan BC itu adalah sama, maka gaya yang berada di sini sudah pasti sama. Oleh karena itu, yang kita simpulkan dengan sigma F Y sama dengan 0, maka gaya pegasnya sama, Fs1 sama dengan Fs2. Oleh karena itu kita bisa menyebutnya dengan Fs saja. Oke, yang kedua kita akan analisis gaya yang berada di sumbu X nya. Untuk gaya di sumbu X nya, Fx sigma Fx sama dengan 0, itu bisa gaya pertama ada min F, dimana itu gaya yang berjumlah 175 tadi ditambah 2 dari gaya pegasnya dikalikan cos theta. Cos theta karena arahnya pada sini memiliki sudut sebesar theta ini, jika karenanya saya tambahkan sendiri untuk mempermudah hitungan. Oke, selanjutnya dari ini sama dengan 0. Min F sendiri nilainya min 175 ditambah 2, kita tulis saja kembali Fs. Oke, jadi untuk cos theta-nya di sini bisa kita lihat dari segitiga ini. Segitiga ini saya ambil dari free body diagram yang ada di sini, dimana untuk sisi tegaknya sebesar 3 meter itu diambil dari 6 meter dibagi 2. Lalu untuk sisi alasnya adalah D sesuai di sini. Lalu untuk sisi miringnya bisa dilihat bahwa kita memiliki sisi alas sisi alas D dan sisi tegak 3 meter. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, dan pada akhirnya kita mendapatkan sisi miring sebesar D kuadrat, akar dari D kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu langsung kita tuliskan saja di sini. Jadi untuk cos theta-nya sendiri adalah samping dibagi miring, yaitu D dibagi akar dari D kuadrat tambah 3 kuadrat. Oke, sama dengan 0. Oke, maka akan kita tukar saja. Maka 2 Fs dikali D per D akar D kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 175. Kita lanjutkan lagi, Fs nya sendiri dikali D akar dari D kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 175 dibagi 2, 87,5. Ini persamaan ini. Lalu Fs nya akan kita bongkar menjadi yang kita tahu sendiri bahwa gaya pegas itu rumusnya adalah suatu konstanta dikalikan dengan perubahan panjang dari pegas tersebut.
Oke, langsung saja kita tuliskan konstanta yang sudah ada di sini 500. Lalu dikali perubahan panjangnya. Perubahan panjang dari bagas ini di mana awalnya 3 meter dan pada akhirnya sebesar bagas ini. Bagas ini sudah kita cari tahu tadi memiliki panjang akar dari D kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka kita tuliskan di sini akar D kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi 3. Lalu kita kali dengan D per akar D kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini sebagai cos θ-nya sama dengan ini tadi 87,5. Lalu kita pindahkan 500 nya ke sana, maka akan menjadi akar D kuadrat tambah 3 kuadrat min 3 dikali D per D kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 0,175. Nah, untuk persamaan ini sendiri memang agak ribet. Oleh karena itu penyelesaiannya dilakukan di kalkulator. Setelah penyelesaian dilakukan di kalkulator, maka akan didapatkan nilai D atau nilai yang dicari sebesar 1,56 meter. Jadi untuk kalkulatornya sendiri langsung saja kita masukkan ke kurung akar dari, karena isu D kuadrat ditambah 3 kuadrat, langsung saja kita ganti D-nya dengan X kuadrat X kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, di mana hasilnya adalah 9. Lalu kita kurangi dengan 3, tutup kurung, dikali dengan D atau yang kita sudah ganti dengan X per akar dari D kuadrat atau yang sudah kita ganti dengan X kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat atau sama dengan 9, di mana di sini akan menghasilkan 0,175. Langsung saja kita shift lalu solve, lalu kita sama dengan, nah di mana hasilnya akan keluar 1,55687299 atau yang bisa kita bulatkan dengan 2 digit di belakang koma adalah 1,56. Baik, saya Lovia Farista Reflindia. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal nomor 3. Nah, saya akan menggambarkan free body diagramnya terlebih dahulu. Di sini ada titik A, C, dan B dengan kemiringan A dan C 5, kemudian dengan alas 3 dan tinggi 4. Kemudian garis C dan B memiliki sudut 45 dan garis E dan D memiliki sudut 30 derajat. Kemudian yang di bawah merupakan beban sebesar 20 kg dikali 9,8 sama dengan 196,2 Newton. Untuk memudahkan dalam pengerjaan soal tersebut, saya akan membagi free body diagram ini menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sisi sebelah kiri dan yang kedua adalah sisi sebelah kanan. Ini merupakan free body diagram yang pertama. Saya ambil dari sebelah kanan, ada komponen C, D, E, dan W. Sehingga yang di sebelah kiri merupakan F, C, D, kemudian di sebelah sini merupakan F, D, E, dan di bawah merupakan W.
Dan ini merupakan free body diagram yang kedua. Di sini ada titik A dan C sehingga FAC, kemudian di bawah ada BC dengan FBC, dan di sebelah kanan ada CD yang kemudian dituliskan dengan FCD. Baik, saya Imelda Wijaya Putri akan melanjutkan Lovia mengerjakan nomor 3. Baik, saya mengerjakan yang bagian FCD dan FDE. Pertama-tama kita membaginya menjadi sigma FY dan Fx. Saya hitung dulu sigma Fx sama dengan 0. Nah, yang X kan ada FDE cos 30 dan FCD. Jadi FDE cos 30 kurang FCD sama dengan 0. Lalu kita cari FDE-nya dengan memindahkan FCD dan cos 30 ke kanan. Cos 30 bernilai setengah akar 3. Lalu 2-nya naik ke atas menjadi 2 FCD per akar 3. Kita biarkan seperti ini dulu. Lanjut kita hitung yang sigma FY sama dengan 0. Di sumbu Y ada FDE sin 30 dan juga ada beban di bawahnya. FDE sin 30. Masukkan. Ulangi 20 kita digradasi. Kita hitung sin 30 adalah setengah (196,2). Kita coret 2-nya, ketemu FCD-nya adalah 196,2 akar 3. Dan jika dihitung menjadi 339,8 Newton. Kita sudah menemukan FCD-nya. Akhirnya kita bisa menemukan FDE. FDE tadi kan F2 FCD akar 3 per akar 3. Masukkan FCD-nya tadi adalah 339,8 Newton dibagi akar 3. Nah, setelah kami hitung hasilnya adalah 392,4 Newton. Oke, saya Zahra Aulia Yuningrum akan menjelaskan penjelasan kedua setelah email jelaskan. Jadi di sini ada body diagram yang kedua. Di sini ada FAC dan FCD sama FBC. Terus kita akan menggunakan persamaan yang pertama dulu, di mana itu memakai sumbu X, berarti sigma Fx sama dengan 0. Kita masukin nilai FAC cos theta plus FBC cos theta minus FCD sama dengan 0. Kita masukin lagi FAC cos theta-nya menggunakan yang ini, berarti kita gunain 3/5 ditambah FBC cos 45 derajat minus 339,8 seperti yang sudah diketahui sebelumnya. 3/5 FAC ditambah akar 2/2 FBC minus 339,8 sama dengan 0. Akar 2/2 FBC sama dengan minus 3/5 FAC ditambah 339,8. Jadi kita sudah menemukan persamaan yang pertama untuk di sumbu X. Setelah itu kita akan mencari di sumbu Y-nya. Maka sigma FY sama dengan 0. Kita masukin FAC sin theta minus
FBC sin theta sama dengan 0. AC dikali 4/5 minus FBC sin 45 derajat. Kita masukin lagi akal 2 FBC sama dengan 0. Selanjutnya 4/5 FAC ditambah 3/5 FAC ditambah 339,8 sama 0. Maka selanjutnya kita dapatkan 7/5 FAC sama dengan 339,8. Maka nilai FAC sama dengan 339,8 dikali 5 per 7 sama dengan 242,7 Newton. Karena kita udah masuk ke persamaan 1 dan juga persamaan 2, maka kita substitusikan. Maka 2/2 FBC sama dengan min 3/5 FAC ditambah 339,8. Nilai FAC tadi 242,7 ditambah 339,8. Maka kita dapatkan minus 145,62 ditambah 339,8. Maka nilai FBC sama dengan 194,18 dikali 2 per akar 2 sama dengan 274,6. Nah, dari pengerjaan yang sudah dilakukan oleh teman saya, Zara dan email, saya bisa menyimpulkan nilai dari beberapa tegangan tali yang ada dalam sistem ini. Yang pertama yaitu FAC yang bernilai 242,7 Newton. Kemudian yang kedua ada FBC bernilai 274,6 Newton. Kemudian yang ketiga ada FCD yang bernilai 339,8 Newton. Dan yang terakhir ada FDE yang bernilai 392,4 Newton. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Di sini merupakan gambar soal dari nomor 4. Yang pertama kita harus menghitung W-nya dulu. Dengan rumus massa kali gravitasi. Massanya sudah diketahui yaitu 500 kg dan gravitasinya adalah 9,81. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa W-nya adalah 4.905 Newton. Kemudian kita akan menggambar free body diagramnya. Yang pertama adalah sumbu X, kemudian ke atas ini merupakan F. F itu sama dengan W, sehingga bisa kita dapatkan bahwa W adalah 4.905 Newton. Kemudian dari gambar tersebut bisa kita dapatkan bahwa FAB
dengan dengan theta, kemudian juga FAC dengan cos theta. Kemudian di sini bisa kita tuliskan bahwa FAB cos theta dan di sini juga FAC cos theta. Selain itu, untuk ke arah bawahnya juga terdapat FAB sin theta dan juga FAC sin theta secara berbarengan. Dan FAC sin theta. Nah, selanjutnya saya bakal melanjutkan pengerjaan yang tadi. Nah, setelah kita menggambar free body diagramnya, kita akan mencari equation-nya. Yang pertama, kita akan mencari equation di sumbu X-nya. Di sini ada FAC cos theta sama FAB cos theta yang arahnya berlawanan. Karena sudutnya sama, jadi cos theta-nya bisa dicoret dan menghasilkan FAC nilainya sama dengan FAB. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan di sumbu Y-nya. Di sini ada tiga gaya. Yang pertama gaya F, yang kedua FAB sin theta, dan FAC sin theta sama dengan 0. Sudah diketahui bahwa nilai F adalah 4.905 Newton. Kemudian dikurangi FAB kurangi FAC sin theta. Karena nilai FAC sama FAB sama, jadi bisa dituliskan 4.000 dikurangi 2 FAB sin theta. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian dijelaskan di dalam soal bahwa nilai maksimal dari tegangan AB dan AC itu 5.000 Newton. Jadi bisa dituliskan kalau AB itu 4.905 dibagi 2 sin theta. FAB-nya bernilai 5.000. Kemudian kita mencari nilai theta-nya. Ketemu
mendapatkan nilai θ-nya 29,37 derajat. Nilai ini bisa dicari melalui kalkulator. Baik, saya akan menjelaskan step selanjutnya. Setelah diketahui θ yaitu 29,37 derajat, selanjutnya untuk mempermudah kita akan mengambil segitiga terlebih dahulu. Di sini diketahui yaitu 29,37 derajat. Di sini di soal sudah diketahui yaitu sepanjang 1,5 meter. Dan di sini yang kita cari yaitu panjang dari kabel tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus Pythagoras dari segitiga yaitu rumus cos. Seperti yang kita ketahui, cos yaitu samping per miring. Di sini kita menggunakan cos dari 29,37 derajat dan sampingnya sudah diketahui yaitu 1,5 dan miringnya yang kita cari dari panjang kabel tersebut. Kita pindahkan ke ruasnya, di sini menjadi L sama dengan 1,5 per cos 29,37 derajat. Dengan kalkulator akhirnya kita menemukan yaitu L sama dengan 1,72 meter. Jadi panjang kabel dari AB dan AC terpendek yang diperlukan untuk melakukan pengangkatan yaitu 1,72 meter. Sekian dari pengerjaan soal nomor 4 ini. Halo, perkenalkan saya Edi Mustafa Yulianto. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 5, tugas pertama untuk kelompok mekanika teknik. Di sini saya akan menggambarkan ilustrasi dari tugas tersebut. Nah, ketinggian di tengah ini sebesar 18 foot. Kemudian di sini 5 foot. Kemudian di sebelah sini sebesar 10 foot. Dan di sini sebesar 6 foot. Oke, di sini kita beri angka D, A, B, C. Kemudian ketinggian dari tiang C ini adalah sebesar 24 foot. Sedangkan ketinggian D adalah H yang dipertanyakan. Secara lebih mudahnya, di sini kita beri sudut sebesar 45 derajat diketahuinya. Dan di sini sudutnya adalah kita asumsikan alfa. Kemudian di sini karena sesuai dengan di bawah, jadi di sini adalah 6 foot dan juga di sini 5 foot. Secara lebih sederhananya lagi saya akan menggambarkan secara ringkas di sini. Kita tarik garis lurus ke bawah, kemudian gayanya di sini sudutnya 45 derajat dengan 6 foot. Kemudian di sini
yaitu alfa, kita goyangkan di magnitude. Kemudian ini kita beri kasih gaya F2, ini F1, kemudian ini F3. Kemudian diberikan beban sebesar 50 pound baik kanan atau kiri. Nah, ini merupakan ilustrasi dari soal nomor 5. Kemudian soal penyelesaian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri Salsabila. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan nomor 5 mekanika teknik. Nah, melanjutkan dari gambar yang telah dibuat oleh teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa sigma Fy sama dengan 0. Nah, maka F1 sin 45 derajat dikurang 50 sama dengan 0. Lalu kita cari F1 akar 2 per 2 kurang 50 sama dengan 0. Selanjutnya F1 akar 2 per 2 dikurang 50 sama dengan 0. F1 akar 2 per 2 sama dengan 50. Lalu 1 akar 2 sama dengan 50 dikali 2, F1 akar 2 sama dengan 100. Akar 2 F1 per akar 2 sama dengan 100 per akar 2. Lalu cari F1 sama dengan 100 per akar 2 sama dengan 50 akar 2, atau F1 dengan 70,71068 volt. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai dari F1 adalah 70,71068 volt. Halo semuanya, kenalin aku Dio Pascamisak dan di sini aku mau melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh teman saya Salsa. Nah, di sini Salsa sudah mencari F1-nya yaitu senilai 70,71068 lb. Nah, dari F1 ini kita dapat mencari F2-nya dengan cara sigma Fx sama dengan 0. F1-nya cos 45 derajat kurang F2 sama dengan 0. F2 nya sama dengan F1 cos 45 derajat. Kita masukin F1 nya, F2 sama dengan 70,71068 kali cos 45 derajat. Kemudian F2 nya kita dapatkan senilai 50 lb. Nah, kemudian kita akan mencari alfanya dengan cara menggunakan F3-nya, yaitu kita mengetahui bahwa sigma Fy sama dengan 0, F3 sin alfa kurang 50 sama dengan 0.
50-nya dari F2-nya ini. Kemudian F3 sin alfa, 50-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi plus 50. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan kedua dari sigma fx sama dengan 0, yaitu f3 cos alpha plus f2 sama dengan 0. Minus f3 cos alpha plus 50, f2 nya kita masukin sama dengan 0. Kemudian didapatkan f3 cos alpha sama dengan 50. Ini persamaan duanya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita dapat menulis seperti ini. Persamaan 1 per persamaan 2. Kita bandingkan dua persamaan ini, yaitu f3 sin theta kurang 50 maaf sin alpha sama dengan 50 dibandingkan dengan persamaan yang kedua f3 cos alpha sama dengan 50. Nah, di sini kita bisa mencoret yang sama, yaitu f3 sama 50-nya. Kita coret f3-nya, kemudian kita coret 50-nya. Nah, teman-teman semua, kita bisa melihat bahwa sin alpha per sin cos alpha ini itu adalah sama dengan tan alpha. Nah, 50 per 50 ini kita coret jadi 1. Jadi kita dapat tulis tan alpha sama dengan 1. Nah, tan alpha sama dengan 1, kita menemukan alfanya yaitu senilai 45 derajat. Baik, setelah dari penjelasan oleh Salsa dan Dio, di sini kita dapatkan bahwa F1 setara dengan 70,71068 pounds. Kemudian untuk F2 yaitu senilai 50 pounds. Kemudian diketahui bahwa kita mencari alfa, nilai alfa kita dapatkan dari sigma Fy dengan menggunakan F3. Kemudian didapatkan bahwa alfa senilai 45 derajat. Dari alfa tersebut kita lihat di sini bahwa kita ubah nilai alfa di sini yaitu nilai 45 derajat. Oke, di sini kita ya bayangkan aja di sini nilai Y ya. Kemudian sampai bawah itu adalah nilai H. Nah, untuk nilai Y sendiri kita bayangkan seperti segitiga seperti ini dengan nilai 45 derajat. Kemudian di sini sebesar 5 foot. Kemudian di sini nilai Y yang kita cari. Lalu berapa sih jawabannya? Kita hitung. Tan 45 derajat sama dengan Y per 5 foot. Kemudian tan 45 derajat kali 5 foot sama dengan Y. Diketahui bahwa Y sama dengan 5 foot. Oke. Nah, kita udah dapetin nih nilai Y. Kita mencari nilai H. H-nya berapa? H sama dengan nilai dari 24 foot dikurangi dengan yang ini tingginya 24 dan di sini nilainya adalah 6 foot. Nah, kenapa 24 dikurangi dengan 6 foot? Ditambah hasil dari Y yaitu 5 foot. Maka diketahui bahwa nilainya adalah F. 18 foot ditambah 5 foot sama dengan 23 foot.
volt. Jadi nilai H adalah 23 volt. Sekian video dari pembahasan soal nomor 5. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dari kelompok 8.